qala al-Imam al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz rahimahullahu ta'ala fi kitabih At-Tazkiratul Hadramiyah. Berkata al-Imam al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya Tazkiratul Hadramiyah, fikih tasawuf wanita, sampai daripada perkataannya, kita ulangi dikitlah, halaman 17 yang paling bawah. Wa fi sahihil Bukhari aidan an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ilal musalla suman sarafa fa wa'adhan nas wa amarahum bis sadaqati faqala ayuhan nas tasaddaqu famarra 'ala nisa faqala ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Faqulna wa bima dzalika ya Rasulullah? Qala tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lil lubbir rajuli al-hazimi aktsara min ihdakunna ya ma'syaran nisa suman sarafa. Falamma shara ila manzilihi ja'at Zainabu imra'atun ibni Mas'ud tasta'dinu alaihi faqila ya Rasulullah hadhi Zainab. Qala ayu zayanib? Faqila imra'atu ibn Mas'ud. Qala na'am i'danu laha fa idanalha faqalat ya Nabiyallah innaka amarta bis sadaqati wa kana indi huliyun li fa'aratu an atasaddaq bihi fa za'ama ibnu Mas'udin ana wa waladahu ahaqqu min tasaddaqtu bihi alaihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa ibnu Mas'udin zawjuki wa waladuki ahaqqu min tasaddaqti bihi alaihim. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat salat untuk melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Setelah selesai beliau memberi nasihat kepada manusia dan memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bersedekahlah kalian. Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita lalu bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak akan menjadi penghuni neraka. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW ini sangat menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, ya maupun laki-laki, lebih-lebih lagi perempuan. Nah, di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW tatkala beliau berkhutbah, beliau membahas tentang sedekah. Langsung Nabi Muhammad SAW datang pulang kepada para wanita, kemudian berpesan kepada bubuan babinian, wahai babinian, banyaknya bersedekah. Kenapa garang? Karena ujar Nabi Muhammad SAW, aku melihat di dalam neraka kebanyakan itu bubuhan babinian. Nah, jadi artinya yang dapat menyelamatkan kita nantinya di akhirat daripada panasnya api neraka, maka hendaklah bersedekah. Sedekah. Bersedekah itu pian ketika kita mengeluarkan harta untuk bersedekah. Itu ujar Nabi Muhammad SAW, man tasaddaqa faqad faqqa lahya sab'ina syaitanan. Tatkala kita mengeluarkan sedekah, maka 70 ikatan syaitan terpacul. Ketika kita bersedekah tuh syaitan tuh indah benar. Tapi ketika kita keluarkan sedekah, 70 ikatan syaitan terpacul. Nah, bagus. Ada pianlah di Hadramaut tuh ngarannya Habib Umar bin Segab. Habib Umar bin Segab ini ma yakhruj min baitihi kulla yaumin illa ba'da an tasaddaqa bi syai'in galilin aw katsirin. Habib Umar bin Segab ini bilanya keluar rumah itu pasti bersedekah sedikit kau banyak sedikit. Hatta jauh ilahi yauman, sampai pernah pada suatu hari wahwa fidaras, beliau ketika itu mengajar
di majelis. Wa akhbaruhu anna banahu saqata wan kasarat yaduhu. Dan dikabarkan bahwasanya anak beliau jatuh dan patah tulangnya, patah tangannya. Qala lahum. Kemudian Habib Umar bin Segap ini mengatakan, tidak mungkin anakku kena musibah patah tangan, kada mungkin. Kemudian dikabarkan, iya wahai Habib, anak pian tuh orang di rumah pian lagi rami, anak pian tak gugur patah tangan. Kemudian Habib Umar bin Segap beliau langsung menanyakan perihal ini kepada keluarga beliau, dan beliau mengatakan la'allahumma akhraju sadaqah allati amartuhum biha. Aja Habib Umar bin Segap, barangkali ini musibah yang Allah Subhanahu wa taala kirim hari ini kepada anak kita, mungkin hari ini belum ada sedekah yang tak keluar. Jadilah bilanya orang tuh bersedekah, bala musibah tuh kadawan di baparak. Al bala la yatakhatta bis sadaqah. Bala itu kada bakal berani melangkahi orang yang ketujuh bersedekah. Jadi sedekah itu bagus ya kalau dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW beliau ketika itu berkhutbah membahas masalah sedekah. Tuntung mah khutbah langsung sidin kumpulakan bon babinian. Lalu jar Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada bubuhan babinian, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai bubuhan babinian, banyak bersedekah. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan babinian. Faqulna, kemudian jar Nabi ujar bubuhan babinian, wa bima dzalika ya Rasulullah. Kemudian wanita tersebut mengatakan, mengapa begitu wahai Nabi Muhammad? Lalu ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuksirnal la'an wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian suami. Nah, karena bubuhan babi ini rancak menyambati orang melaknat jar Nabi Muhammad. Lawan kada basyukur lawan suami, makanya kebanyakan penghuni neraka itu babinian, karena banyak yang kada bersyukur dengan suaminya, dengan apa yang diberikan oleh suami, dan suka melaknat, kada menjaga lisan. Nah, ini kebanyakan jadi sebab babinian itu banyak masuk ke dalam neraka, itu sebabnya. Lisan lidah ini biarlah bujur aja halus bentuknya, tapi harap pada pedang. Al-lisan jurmuha sogir wa jurmuha azim. Lisan itu bentuknya kecil, namun akibat yang didapatkan, yang ditimbulkan oleh lisan itu sangatlah besar. Mau kita menampar orang atau menyodok orang, diobati rumah sakit selesai ya kalau. Tapi mau kita menyambati orang sampai ke dalam kubur sangkalnya aja. Nah, makanya al-lisan jurmuha sogir wa jurmuha azim. Lisan itu bentuknya kecil, namun akibat yang ditimbulkan oleh lisan itu sangatlah banyak, sangatlah luar biasa, sangatlah ganal. Bahkan itu disebutkan, ujar Habib Abdullah bin Idrus al-Aidarus, la yakubun nas finnar ala wujuhim ila asahidu al-sinatihim. Tidaklah seseorang dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka terkecuali dengan sebab lisan. Jadi kebanyakan seseorang masuk ke dalam neraka itu gara-gara lisan. Makanya lisan ini biarlah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua pagarnya, bibir lawan gigi. Mun gigi bakantuk, bibir bakantuk, kada keluar suara. Ya kalau makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan itu dua buting pagarnya. Supaya apa? Supaya bujur-bujur kita menjaga jangan sampai yang keluar dari mulut kita itu
ya menyakiti orang, menghina orang, meremehkan orang, menyembati orang, memfitnah orang. Ja'alallahu laha babainil adras wasyafaitain. Ja'alallahu laha babain al-adras wasyafatain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita ini dua pagarnya, bibir lawan gigi. Kalaunya bibir lawan gigi ini kita buka, kada keluar suara. Supaya apa? Ta'kidan li sauniha. Supaya kita itu bujur-bujur menjaga lisan. Nah, lisan. Jadi lisan ini penyebab babinian itu banyak masuk ke dalam neraka gara-gara lisan, jar Nabi Muhammad. Gara-gara lisan, ya hati-hati ya kalau kita jangan sampai ya kita itu keluar kata-kata yang menyakiti hati orang. Gibah itu dari lisan juga ya kalau gibah memang gosip. Itu gosip itu disebutkan bahwasanya lebih ganal dosanya daripada berzinah kepada orang tua. Nah. Artinya bilanya kita menggibahi orang, menggosipi orang, lebih jahat kita berzinah, dosanya lebih ganal daripada berzinah dengan orang tua. Nah, katanya sangat ganal bana ya Allah. Makanya hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi faitan fakarihtumuh wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian saling gibah bagi gibahan. Karena gibah menggibah itu diibaratkan kayak kita makan daging kawan. Kita menggibahi misalnya acil si Ano, sama kita makan daging acil Anda tuh. Artinya daging busuk. Kada ada yang aku makan daging manusia ya Allah, busuk ka pulang. Nah ini gambaran orang yang menggibah sama inya memakan daging manusia yang busuk. Menurut orang tahu ya kalau jijik dan kada bakalan berani untuk menggibahi. Makanya itu disebutkan, diceritakan oleh Abu Umamah radhiyallahu an. Ujar Abu Umamah radhiyallahu an, innal abda la yu'ta kitabahu yaumal qiyamah. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal ibadahnya di hari kiamat. Kita ini kena ada bisi catatan amalan masing-masing. Ulun pian ya kah? Masing-masing baisian catatan amal ibadah. Kada tahu banyak yang baiknya ke banyak yang buruknya kada tahu. Nah makanya kita banyak-banyak minta ampun ya kalau. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Untung bagi orang yang memperdapati catatan amal ibadahnya istighfar yang banyak itu baik, untung mana. Nah, makanya kita tuh diselangi dengan banyak yang baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Abu Umamah radhiyallahu an, innal abda la yu'ta kitabah yakni yaumil qiyamah. Pada hari kiamat ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal ibadah. Fayara fi hasanat lam ya'malha. Sekalinya inya melihat di catatan amal ibadah itu banyak pahala, padahal kada mengerjakan inya. Fayaqul, kemudian seseorang tersebut bertanya, ya Rabb, wahai Tuhan, in anni li bihadza, anna li bihadza, aku kada pernah melakukan ini. Ini ada pahala hadir majelis, ini pahala baca Quran, ini pahala baca salawat, ini pahala baca yasin, ini pahala hari Asyura, pahala bersedekah hari Asyura, pahala puasa hari Asyura. Banyaknya aku kada pernah mengerjakan ini. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, hada bima aghdabakan nas wa anta la tash'ur. Ini pahala orang yang menggibahi, yang menggosip engkau sedangkan engkau kada merasa. Nah, jadi hati-hati ya kalau kita ibaratnya bapander, kalau tergibahi orang habis pahala majelis setiap Jumat habis.
Habisan pahala puasa hari Asyura hilang. Habisan pahala sedekah hilang. Ya. Habisan pahala mengaji hilang. Nah, jangan sampai menggibahi orang. Aturannya lah bilanya kita nih digibahi orang, aturannya himung. Amun kita digibahi orang sarek kah himung enggak ya? Sarek. Ya kan siapa yang ketujuh disambati? Adalah di sini yang ketujuh disambati, nyaman disambati berjamaah. Kadada ya kalau sabaratan kada ketujuh disambati. Nah, aturannya tatkala kita digibahi orang itu kita itu senang. Itu pianlah ada Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini pernah dikabarkan, wahai Imam, inna fulanan ikhtabaka. Wahai Imam Hasan Basri, itu ada si anu menyambati pian, menggibahi pian. Lalu Imam Hasan Basri masuk ke rumah, mengambil bingkisan, kemudian dijulung lawan orang teh. Wahai fulan, julungkan lawan orang yang menggibahi aku, menggosipi aku teh. Bingung bingung nih anu murid sidin nih menyampaikan kenapa wahai Imam Hasan Basri pian jadi disambati orang, digibahi orang, digosipi orang, pian beri hadiah jasidin inya mah hadiah kebaikan. Aku kada kau membalas, jadi aku membalas hadiah sekantongan kresek nih barang. Inya memberi aku pahala amal ibadah ini, ibadah itu. Nah, dengan sebab inya menggibahi aku. Jadi bila kita menggibahi itu pianlah pahala kita nih digibahi orang. Kita nih digibahi orang. Pahala orang itu buka ke rekening kita. Bahasanya tuh ya kalau. Tapi amun kita menggibahi orang, nah, maka pahala yang kita lakukan dijulung lawan orang yang kita gibahi. Gibah itu pernah pianlah Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, lau kuntum muktaban ahadan, jakalaunya boleh nih jasidin menggibahi orang, jikalau boleh menggosipi orang, laktabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati min ghairihima, niscaya aku menggosip dan menggibahi kuitanku, karena yang berhak mendapatkan pahala amal ibadah yang selama ini aku lakukan kuitanku. Aku menggibahi orang yang dapat pahala yang aku lakukan. Bila aku menggibahi kuitanku yang dapat, aku menggibahi kuitan. Paribahasanya atau ya kalau cuma ngaran gibahi itu tetap kada boleh. Mungkin itu guru aja kada usah menggibahi orang, menggibahi kuitan aja kada boleh. Ibaratnya atau ya kalau lah gibah ini bahaya ya kah? Gibah ini gibah itu awalnya memang ada ketujuh lawan kita nih. Nah lalu keluar ini memang ya kalau mau di dalam hati ini kada baik, di luarnya tuh yang keluar kada baik berataan. Al ina'u yakhruju bima yandahu, itu kah? Air itu keluar dari tempat apa namanya? Air itu keluar tergantung apa isinya. Kita misalnya lah di DS-kan ya kalau TTK tuh. Kita isi teh di dalamnya, yang keluar teh juga. Tapi bilanya kita isi banyu putih, yang keluar banyu putih juga. Nah, nangka itu manusia. Manusia itu sudah kada katujuhnya pandirannya itu pasti padas kada baik. Mau kada gibah, fitnah atau menjelek-jelekan orang, sudah kada katujuh nih. Nah, makanya bahaya ya kah gibah nenek. Jangan sampai kita baisian sifat gibah. Kalau kita baisian sifat gibah bahaya. Dosa banyak ya kah, pahala habis. Gibah nih. Kemudian yang kedua adalah takfurnal ashir. Babinian masuk ke dalam narkato gara-gara inya katujuh kada bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya.
Nah, atau misalnya membandingkan suami dengan lelaki yang lain, ini kada boleh. Ini menyebabkan masuk ke dalam neraka. Membandingkan suami, laki seorang dibandingkan orang lain, kada boleh. Ini dapat memasukkan ke dalam neraka. Dibari ibaratnya sakian. Saya ini aja begawi jar. Saya ini aja menjulung. Ini kada cukup sagan nukar skincare. Nah, ning kada bersyukur ya kalau ada boleh gitu. Bersyukur. Banyaknya kalau nak dia kalau. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lil lubbi rajuli al hazim. Tidaklah aku melihat orang dan lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian wahai para wanita. Nah, jadi babinian ini ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naqisatul aqal. Ya, bahasanya tuh agamanya kurang. Ya, agamanya kurang. Kadang kayak lelakian karena memang ya kalau lelakian ini kemana-mana bebas menuntut. Di zaman Nabi Muhammad, nah sahabat-sahabat tuh kemana Nabi Muhammad kasih itu bubuhannya, bukan babinian kada kawa. Ya kalau bah ada anak, inya babinian nih, maharago anak, kemudian bemasak, bak di rumah tuh bang, lawan juga kada kau belajar. Nah makanya jar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian wahai para wanita. Nah, ya karena wajar aja kurang akal ya kah, kurang ilmu nih ya karena kada banyak berkumpul lawan Nabi Muhammad. Nah makanya di sini karena kurang akal ya dianjurkan untuk menuntut, jangan sampai bubuan binian kada ada menuntut kayak pakai belajar anak ya kah. Maka madrasatul ula li auladih, anak itu adalah madrasah yang pertama madrasah pertama dari anak-anaknya. Madrasah pertama daripada anak-anaknya ya babinian. Makanya dianjurkan babinian itu ya setidaknya adalah menuntut ilmu ya kah, belajar ilmu agama supaya kau melajari anak. Kayak apa sembahyang, kayak apa berwudu. Wajib ya kalau bagi babinian nih melajari anak nang kayak apa cara sembahyang, cara berwudu. Lawan pulanglah kalau bisa lah melajari anak tuh. Kalau bisa nih kuitannya seorang. Paling kada pian Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah. Kita misalnya besi anak, jangan sampai ibaratnya ya langsung disarahkan ke pondok, jangan, kita yang melajari. Setidaknya ini belajar Al-Fatihah lawan seorang. Kenapa? Karena bilanya kita nih melajari anak kita Al-Fatihah, nah kita jadi anak kita Al-Fatihah, bisa ini membaca Al-Fatihah, setiap kali anak itu membaca Al-Fatihah kita dapat taruh kiriman. Nah, amal jariah sehari 5 kali membaca apa Al-Fatihah nih dalam sholat ya Allah, lebih pada 5 kali malah. Berapa kali? 17 kali. Ya Allah, 17. Subuh 2 kali, kemudian pulang zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, kemudian pulang isya 4 kali. 17 kali sehari membaca Al-Fatihah. Sayang ya kalau kita bisian anak dijolongkan lawan guru mengaji yang dapat pahala. Ya mun kawa kita ya kah ada bisa misalnya belajar yang lain Al-Fatihah barang. Inya bisa membaca Al-Fatihah gara-gara kita sebagai orang tuanya. Nah, amunnya kada belajar ya kalau kada belajar ilmu agama kayak apa melajari anak. Nah, makanya tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian. Kemudian beliau mengakhiri khutbahnya lalu pergi. Imbah tuntung Nabi Muhammad memadahi bubuan lalakian, kemudian memadahi bubuan babinian. Ya tadi Nabi Muhammad nih
kebanyakan di sana apa ngarannya di dalam neraka itu bubuan babinian. Sebabnya apa? Yang pertama kada menjaga lidah. Yang kedua kada bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami, oleh laki. Nah, lalu beliau pergi, sesampai beliau di tempat tinggalnya datanglah Zainab istri Ibn Mas'ud meminta izin menemui beliau. Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ini adalah Zainab Ibnu Mas'ud, istri Ibnu Mas'ud. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, baiklah izinkanlah ia. Setelah diizinkan ia diizinkan, ia berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah menyuruh bersedekah. Aku memiliki perhiasan dan aku ingin menyedekahkannya, tetapi Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ia dan anaknya lebih berhak untuk menerima sedekah dariku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anak-anakmu lebih berhak kamu berikan sedekah daripada mereka. Nah, ini ibaratnya ada ya kah seorang perempuan nih datang lawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, limbas mendengar Nabi Muhammad memadahi banyak penghuni neraka itu bubuan bebinian, lalu tersentuh hatinya langsung, ibaratnya bahasa kitanya itu bejujual, dijualnya seberatan ya kah, kemudian disedekahkannya untuk fakir miskin, sakalnya sarek yang laki ya tae harta laki dijual sarek nih datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, nangka ini kisahnya. Lalu ujar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih utama bagi kalian wahai perempuan adalah lakimu. Nah, artinya ya kalau nyalaki kada ridho, jar ridho nenek, jar laki nenek, aku yang bacari maka ikam yang menghabiskan. Nah, kada ridho, bujur aja bersedekah tuh baik. Cuma ya izin jalan laki. Nah, bersedekah kayak apa? Bagus ya kah? Nah kayak itu. Kemudian setiap wanita di antara kalian yang tinggal mati oleh 3 orang anak-anaknya yang masih belum akil balik, melainkan anak itu akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Namun kita nebisin anak meninggal, hanya lahir meninggal, atau belum balik lagi meninggal. Nah itu kalaunya kita mempunyai anak sebanyak 3 ikung, bila beranak meninggal. Nah, itu kainannya di akhirat datang anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon, wahai Allah, itu kuitanku di dalam neraka, keluarkan inya, memberi syafaat. Nah, jadi jangan bersedih ya Allah. Yang baisin anak beranak mati meninggal, beranak meninggal, lemah kandungan. Nah, itu tambungan akhirat tuh. Itu karena di akhiratnya mencari kita, di surganya mencari kita, mana kuitan gojar. Nah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, kaum wanita berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah dikalahkan kaum lelaki dalam berkumpul denganmu, sebab ia tak sabalah tak sabalah tas kabalah. Nah, jadi jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala istrinya Ibnu Mas'ud menghabiskan harta bininya, sarek Ibnu Mas'ud, ujar Ibnu Mas'ud, ika memberi orang anak laki lawan yang ada di rumah lawan anak terlantar lebih afdol
perhatian lawan laki kalau jar Ibnu Mas'ud mangaluhaina lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Ibnu Mas'ud nah wahai Nabi Muhammad, ulun yang mendengar pian ujar pian paling banyak orang masuk ke dalam neraka itu buban babinian. Makanya ulun langsung balik ke rumah, ulun juali sebadatan harta ulun nih. Sakalinya sarek Ibnu Mas'ud. Ujar Ibnu Mas'ud, kenapa jadi kamu jadi menjuali harta? Ujar si bininya Ibnu Mas'ud tadi, karena aku takutan kalau pernah masuk ke dalam neraka. Ujar Ibnu Mas'ud, utamakan laki lawan anak. Artinya ya ibaratnya mun pacangan basadakah baju jual seorang macangan melarat ya kada kawa jua. Lalu mengaluh lawan Nabi Muhammad, jar Nabi Muhammad, Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anak-anakmu lebih berhak kamu berikan sedekah daripada mereka. Jadi kitanya ibaratnya bersedekah itu jangan terlalu dipaksakan, semampunya ya. Kalau ini bersedekah sambil berhutang ada kawa. Bersedekah itu sakarida aja, seapa seorang kawa, seapa seorang mampu. Kada kawa pang kita ibaratnya lah sedekah kita nih disamakan sama sedekah kelas pejabat, kada kawa. Mun pejabat ya kah puluhan ratusan juta nya bersedekah, mun kita ya kada kawa. Makanya pianlah bersedekah itu kada dinilai dari nilainya. Kalau pang ibaratnya nilainya banyak, pahalanya banyak juga kada tentu. Ya kah? Tergantung keikhlasan. Biar sedikit tapi ikhlas. Nah, ini pahalanya genal daripada banyak tapi kada ikhlas. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Kemudian warwiya al-Bukhari aidan ba'da tarjamati biqaulihi babu izzatil imam an-nisa bisanadihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala asyhadu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja wa ma'ahu Bilal fa dhanna annahu lam yasma'in nisa fa wa'adhahunna wa amarahuna bisadaqah wa faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatima wa Bilal ya'khud fi tarafi thawbih. Imam Bukhari juga meriwayatkan pada bab imam memberi nasihat kepada kaum wanita dengan sanadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu an, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama Bilal. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengira belum menyampaikan nasihat kepada kaum wanita. Lalu beliau menasihati mereka dan menyuruh mereka bersedekah. Maka mulailah para wanita itu ada yang memberikan anting dan cincin mereka, sedangkan bilanya menerimanya di ujung bajunya. Artinya ya kalau tatkala mendengar Nabi Muhammad berbicara tentang sedekah, langsung babinian tuh ibaratnya kada pikir panjang lagi, langsung mengamalkan. Ya memang bagus sedekah tuh ya kalau. Fahadhi kulluha ahadits dalatun, dikit lagi kita bisakan ya Allah. Alah timamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limin nisa wa irsyadihinna. Hadis-hadis yang dibaca tadi menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya memberi dan memberikan petunjuk kepada kaum wanita untuk urusan agama mereka. Jadi penting bana ya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masalah agama ini lawan babinian ini penting benar. Makanya jangan sampai kita itu malas untuk menuntut ilmu. Kemudian alaikunna sebutkan. Oleh karena itu kewajiban kalian wahai kaum wanita mengikuti jejak mereka agar urusan agama kalian lebih mantap dari urusan dunia, dan Allah lah yang memberi hidayah dan taufik. Makanya ya kalau buat babinian bilanya hendak ya mencari pasangan hidup, jangan sampai mencari pasangan hidup yang kadang mengarahkan kita ke akhirat. Jangan sampai yang kadang mengarahkan kita ke akhirat. Yang bisa melajari ya kah, yang bisa menuntun
Itu yang bagus. Kewajiban kalian wahai kaum wanita mengikuti jejak mereka agar urusan agama kalian lebih mantap dari urusan dunia. Dan Allah lah yang memberi hidayah dan taufik. Wa qad ratabtu hadhi tazkira ala muqaddimati wa arba'ati abwab wa khatimatin. Jadi Jasidin ini kitab ini atau buku ini itu ada mukaddimahnya, ya, ada mukaddimahnya, ada 4 mukaddimah dan kena dibahas kena, nah sampai habis. Jadi 4 mukaddimah aja yang di judulnya nih, nah tapi kena dibahas secara detail Jasidin. Al muqaddimatu fi arkaniddin wa makna syahadatain. Mukaddimah yang pertama mengenai rukun agama dan arti 2 kalimat syahadat. Nah ini kan dibahas rukun agama kita nih ada berapa, dibahas kena. Wal babul awal fi taharah. Bab pertama mengenai bersuci. Ini masuk sudah ya kalau kita pertama nah. Oh belum lagi, masih belum. Kemudian wal babu tsani fil haidi wa nifas wa ma yata'allaq bihima. Bab kedua mengenai haid dan nifas dan hal-hal yang berhubung dengannya. Yang ketiga fi shalah wa arkaniha wa syurudiha wa ma yata'allaq biha. Yang ketiga mengenai rukun-rukun salat, syarat-syaratnya dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Wal babur rabi' yang keempat adalah mengenai hak-hak kepada orang tua, hak-hak suami dan mengenali tercelaknya tabarruj, menampakkan perhiasan dan aurat di depan kaum laki-laki. Kemudian yang keberapa? Yang penutup pula. Penutup. Wa fi dzammi tabarruj. Wal khamisatu penutup. Fil hathi ala zuhdi fid dunya war raghbah fil akhirati wa fi tahdhir minal ghibah wan namimah wa ma asbah dzalik. Anjuran untuk menjauhi kemewahan duniawi, lebih-lebih mengutamakan kepentingan akhirat, ancaman gibah dan namimah, adu domba dan hal-hal semisalnya. Nah, insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang sampai sudah muqaddimah ya Allah. Insyaallah sudah tentang muqaddimah, tinggal kita membaca kitabnya aja lagi. Sebenarnya kitab Jayobang sama Jayobang ya Allah. Masuk ke pengajian kita. Ini kan muqaddimah aja, kata pengantar ke jurang tuh. Sudah masuk ke pengajian. Insyaallah kita kaina membahas tentang rukun-rukun Islam ya Allah. Lawan pengertian syahadat. Ada pertanyaan? Insyaallah kita lanjutkan ya kalau pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, karena berhubung kita hari Asyura 1 Muharram yang belum membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nah baca. Yang belum membaca Yasin Jonia, ini hari Asyura dianjurkan membaca Yasin. Sebelum membaca Yasin pasang niat, ya Allah, kayak ini bahasanya, ya Allah dengan berkat membaca Yasin panjangkan umur, sehatkan badan di dalam taat ibadah kepada Allah, berkat membaca Yasin kabul hajat, dosa diampuni. Hanya baca Yasin, banyak-banyak masang niat dulu, hanya baca Yasin. Tuntung membaca Yasin langsung pian berdoa. Doanya apa? Doa ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Sampai habis. Yang biasa guru kompol. Ini amaliyah yang dilakukan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi ketika hari Asyura. Nah, yang belum baca Yasin baca, mumpung belum habis lagi waktunya. Kemudian yang belum mengatip kuku, ya kah? Yang belum mandi sudah mandilah. mandinya niatnya. Kalau kagak berniat mandi pulang. Sahaja aku mandi hari Asyura. Kemudian pulang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya belum sampai lagi guru ajar. Ya kada apa-apa.
Iya ada apa-apa, baca aja. Kemudian bersedekah, ya kah, menyantuni anak yatim, berziarah. Nah, ziarah para aulia wa sholihin, mailangi orang garing, becalak mata, ya kah? Malam tadinya mana becalak mata? Yang kada terbiasa becalak mata malam. Jadi siangnya tuh mandi hilang dah. Nya becalak mata malam tuh ada apa-apa bagus becalak mata tuh. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang beriman, selamat dunia selamat akhirat, ala hadiniyah wa ala manawabi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin.